Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ada di Bunaken saat ini. Kami setelah pulang dari Modok Inding pelayanan bersama dengan rekan-rekan, ada Pak Hengki, ada para pendeta semua di sini, Pak Roy, ada Pak Moses, ada Kenneth, juga ada banyak sekali, Felix dan sebagainya. Kami para hamba Tuhan meluangkan waktu sejenak Bunaken untuk melihat bahwa Tuhan terlalu indah, Tuhan terlalu luar biasa. Dia buat karang ini karang hidup dan ada tebing-tebing yang dalam, bisa melihat ikan-ikan banyak di tempat ini. Saya teringat di tempat Raja Empat di mana kami pernah ke sana juga. Di situ ribuan ikan begitu banyak, saudara. Karang-karang yang indah, karang yang hidup, terumbu karang, ikan-ikan, dan ikannya datang semua. Ini kita menunjukkan bahwa alam itu diciptakan supaya kita ini juga menghargai alam. Tapi sayangnya manusia tidak menghargai alam, merusak hutan, merusak terumbu karang, dia menghancurkan, mencari ikan dengan pakai bom-bom, saudara. Sedangkan tempat-tempat pariwisata seperti Bali, Papua maupun termasuk Bunaken dan sebagainya, orangnya memang melayani. Namun kita harus perlu ingat bahwa kita harus bisa melayani dengan ramah, dengan sopan, dengan lemah lembut, rendah hati, bukan dengan gaya-gaya sepertinya premanisme sudah tidak boleh ada. Kenapa, saudara? Karena itu tidak membuat nyaman para turis-turis, para wisatawan. Seharusnya kita tetap punya prinsip. Mungkin menurut budaya kita atau keyakinan kita, kita boleh berpenampilan seperti model-model supaya menarik. Namun tetaplah berbahasa, beretika yang baik, tetaplah rendah hati, jangan galak, jangan garang. Karena akhir zaman dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. 2 Timotius pasal 3, saudara, tidak tahu kasih, tidak tahu balas budi, saudara, dan galak, garang. Nah ini saudara, amarah. Ini mementingkan diri sendiri, percidraan juga berkelahi. Saya di tempat ini saya lihat tadi ada beberapa hampir kesalahpahaman, saudara, yaitu orang di sini dengan tour leadernya. Nah ada perkataan dari penduduk di sini, jangan anggap enteng saya dan sebagainya. Saya pikir itu tidak perlu ada lah, kita sudah dewasa. Saudara, kita harus mencintai alam, kembali kepada alam. Saudara, betapa rusaknya manusia yang sudah menghancurkan alam semesta ini. Yaitu kalau kita lihat dengan pemakaian kulkas, pemakaian kita juga pemakaian AC, pemakaian gas-gas yang dimana kita masak, mobil-mobil dibiarkan macet, polisinya tidak bingung, sudah mungkin stres atau pikirannya lain, pemimpinnya mungkin sudah kebingungan, tidak berupaya, mungkin dia cari hal-hal yang lain yang mungkin tidak ada hubungannya sehingga pikirannya tersita. Sedang pemerintah juga sibuk, pemerintah yang begitu padat penduduknya, tapi juga dia sibuk untuk mengamankan hal-hal lain seperti untuk dirinya sendiri, kedudukannya. Ini yang membuat kekacauan. Sehingga dikatakan, saudara, kita ketika tidak bersahabat dengan alam, maka Allah akan murka, alam akan mengeluarkan hal yang tidak baik. Contohnya kita lihat bahwa ozon sudah menipis dan kita ini lihat tanda-tanda zaman bahwa bencana akan demi bencana datang. Sekarang suhu udara sudah meningkat terlalu dalam sekali, saudara, terlalu tinggi sekali. Saudara, dulu kita cuma 29-31, sekarang sudah 37-38, panas lebih panjang, hujan lebih pendek, saudara. Bukan hanya itu, permukaan air menaik. Kenapa? Karena rumah-rumah sudah pakai sumur bor air diambil, akhirnya tanah semakin dalam, minyak-minyak bumi diambil, saudara, air habis, tanah akan dalam, dan panas bumi begitu meningkat, sehingga saudara lihat itu di kutub utara, mencair pelan-pelan, gunung-gunung es itu mencair, jadi permukaan laut sudah naik kurang lebih 20 cm. Saudara, ini yang akan terjadi, perubahan cuaca yang ekstrim akan menghancurkan bumi, bukan karena waktunya Tuhan datang, tapi kita yang menghancurkan bumi karena ulah manusia, karena keegoisan. Dan Tuhan katakan bahwa akan terjadi bencana alam. Matius 24, akan terjadi kelaparan karena cuaca tidak karuan semua. Saudara, kenapa akan terjadi peperangan? Sudah orang mencari ekonomi karena situasi sulit. Kita lihat itu ketegangan antara Rusia dengan NATO. Kita lihat antara Korea Utara, Korea Selatan, termasuk Tiongkok sudah diprovokasi dari Australia, Amerika, dengan Jepang dan sebagainya, saudara. Ini negara-negara nuklir sudah diancam hanya karena ekonomi. Orang tidak ingin berperang, namun ingin berebut pengaruh. Sehingga setiap saat terjadi ledakan peperangan yang hebat, saudara. Orang sudah tidak bisa menghargai tempat-tempatnya, di mana pesawat-pesawat jet tempur daripada Amerika yang lain sudah mendekati perbatasan. Ketika diusir, dia mau ngomong apa? Tidak aman caranya mengusirnya, tidak profesional. Berapa kali terjadi perkataan yang sama. Dia untuk menutupi bahwa dia ingin melihat
mencampuri urusan negara lain. Dunia sudah di ambang pintu. Matius 24 mengatakan akan terjadi peperangan. Suku bangsa akan melawan suku bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah the last era. Saya ada di tempat ini, mari kita akan lihat sambungan episode demi episode dari the last era ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.